Bagaimana sih orang-orang itu menghabiskan waktunya selama masa pandemi saat ini? Ternyata orang-orang di negara yang berbeda-beda itu mengalokasikan waktunya itu juga beda-beda loh. Ada sih samanya, tapi ada bedanya juga. Nah, terus bedanya di mana tuh? Yang sama di mana? Dan ada hal yang menarik yang saya ingin share di video ini berdasarkan data. Yuk kita lihat. Nah, yuk langsung aja ya. Saya akan tampilkan ini hasil riset dari McKinsey yang dilakukan di akhir April kemarin. Hari ini adalah awal Mei, jadi ini masih sangat recent sekali risetnya. Yang menunjukkan apa sih aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di negara berbeda-beda pada masa pandemi ini. Ya, yuk kita tampilkan risetnya. Oke, nah teman-teman lihat itu sebelah kiri itu adalah jenis aktivitasnya ya. Jadi ada yang nonton berita, ada yang liatin konten, ada melakukan social activities melalui media sosial, ada personal, ada work di situ ya. Dan kemudian ada juga activity detailnya ya dari nonton atau live news, kemudian video games, cooking at home sampai remote learning dan juga working itu semuanya ada di sisi kiri. Kemudian yang sisi atas itu yang geraknya horizontal itu ada negara-negaranya US, Brazil, South Africa, UK terus sampai ke China. Kemudian ada warna. Warna ini mewakili banyaknya orang atau warga di negara tersebut yang melakukan aktivitas itu. Kalau biru itu berarti banyak yang melakukan. Semakin biru semakin banyak. Merah berarti nggak banyak. Semakin merah semakin nggak banyak. Dan kalau teman-teman lihat yang ada di sini, ini ada pattern yang menarik ya. Ya. Pertama kalau teman-teman lihat yang reading print news itu hampir semua negara itu merah gitu ya. Emang benar sih gitu. Hari gini siapa yang baca berita dari cetak gitu. Pertama juga orang yang ngirimin berita atau majalah cetak ke rumah juga nggak ada kali ya. Jadi itu wajar lah, itu make sense. Nah, yang menarik yang saya ingin share ke teman-teman semuanya itu adalah justru Anda kalau lihat ke sisi sebelah kanan, negaranya adalah China. Coba lihat itu patternnya beda banget dengan negara-negara yang lain. Ya nggak? Sementara negara-negara yang lain itu dia sibuk nonton berita, lihat konten, social, personal. Ternyata di China warganya banyak yang justru work. Dan ada sedikit yang personal, itu pun exercising, meditations, mindfulness. Tapi work ini banyak banget. Ya, learning juga banyak, yang paling banyak biru tua adalah working. Oke, mungkin Anda berpikir ya, iya kali ya, soalnya kan China kan udah nggak lockdown lagi, dia udah melewati masa pandeminya, maka saatnya lah semua orang akhirnya berbondong-bondong kembali kerja. Sementara negara-negara yang lain mungkin saat ini masih sebagian ada yang lockdown, seperti Indonesia PSBB dan benar-benar belum pulih gitu ya. That might be true. But kalau saya memandangnya agak sedikit berbeda ya, karena jangan-jangan nanti ketika Indonesia misalnya melewati masa pandeminya selesai, ternyata jangan-jangan warnanya nggak kayak gitu. Ya, Korea aja misalnya, Korea kan juga kan sebenarnya kan sudah melewati masa masa pandeminya sebenarnya, dan kita lihat masih hampir semuanya biru gitu ya. Dan kalau kita lihat juga grafik-grafik yang lain itu hampir semuanya itu negara dari USA sampai ke Jepang itu masih merah di kaitannya dengan work ya. So I think that there's something special about China, dan kultur budaya untuk kerja keras, untuk berjuang gitu ya. Itu memang tinggi kelihatannya di China, dan ini sesuatu yang kita bangsa Indonesia harus bisa belajar dari sana gitu. Maka nggak heran kalau sekarang China menjadi salah satu negara superpower gitu, mungkin karena memang warganya punya etos kerja yang sangat-sangat tinggi. Nah, terlepas dari data ini dan ada yang setuju atau tidak, saya rasa kita harus bisa ambil pelajaran ya, karena ini adalah potret dari realita gitu, bahwa kalau kita memang pengen maju sebagai sebuah bangsa, memang kita harus punya etos kerja yang tinggi. Kita nggak bisa bersantai-santai. Hanya karena nanti pandemi selesai, hanya karena kemudian pemerintah ngasih bantuan, bukan berarti itu jaminan bahwa bisnis kita akan maju, perusahaan kita otomatis akan berkembang, dan orang-orangnya akan sejahtera. Itu nggak jadi jaminan. Ya, dunia yang baru nanti penuh dengan ketidakpastian dan akan beda banget dengan sebelumnya. So, seberapa kita mau capek kerja, bahkan mengulang kembali apa yang sudah kita lakukan selama
puluhan tahun sebelumnya, start from zero, build our new companies, new career, new professions di masa pandemi, dan nanti di ujung dari masa pandemi ini yang akan menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. So again, silahkan Anda punya opini sendiri, senang banget, tulis di komen di bawah. Tapi sekali lagi yang lebih penting adalah apa? Selalu saya katakan, yang penting adalah actionnya. Semoga manfaat.